Number 5, number 4, number 3, number 2, number 1. Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta, ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah. Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis, dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video kenapa ayat ini bertentangan antara Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 dengan Quran surah Al-Kahf ayat 39 ya. Yang tentunya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang Anda bisa lihat di layar di tampilan ini, bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau merubah takdirnya sendiri ya. Dan dalam surah Al-Kahf ayat 39 yang dimana la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti dan tidak gagal paham dan tidak menjadi fitnah karena ketidakpahaman Anda ya. Nah, tentunya kenapa saya bilang bertentangan? Karena di ayat Ar-Ra'd ayat 11, jadi kita diberikan kebebasan ya untuk menentukan takdir kita ataukah masa depan kita. Yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau dia tidak mau merubah dirinya sendiri. Artinya kita harus berjuang untuk menentukan apa masa depan kita ya. Kalau kita mau sukses ya kita harus bekerja, berusaha, tentunya terus mengupdate kemampuan diri untuk meningkatkan kita punya kecerdasan dalam mencari keduniawian ataukah untuk masa depan kita ke depan ya. Dan di sisi lain ya, dalam Al-Kahf ayat 39, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tiada daya dan kekuatan kecuali kehendak Allah, yang dimana kita nggak punya daya apa-apa ya. Kita bagaimanapun kita mencoba untuk berusaha berjuang untuk takdir kita ke depan, Allah yang menentukan. Nah, tentunya kalau dibaca secara sekilas atau dimaknai, di sisi lain kita ini perlu berjuang sekuat tenaga untuk diri kita. Di sisi lain segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah. Jadi apakah ini berseberangan ataukah bertentangan ya? Nah, memang secara sekilas kita lihat bertentangan. Tapi sebenarnya yang pernah saya jelaskan bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur secara simpelnya. Jadi tidak dibahas super detail tapi secara simpel. Yang pertama yang saya bilang adalah jasad. Jasad ini adalah yang duduk, yang melihat kamera, yang menjelaskan kepada Anda. Dan yang kedua adalah jiwa. Jiwa ini yang diciptakan berkehendak bebas oleh Tuhan ya. Jiwa ini yang belajar, jiwa ini yang bersedih, jiwa ini yang patah hati, jiwa ini yang merana dan yang merasakan yang namanya rasa ya.
Sehingga kalau seseorang sedih sebenarnya bukan fisiknya yang sedih, tapi jiwanya. Karena jiwa inilah yang merasa ya. Ketika sakit hati ataukah terluka, maka yang menangis itu adalah bias dari jiwa di fisik kita, yaitu mata meneteskan air mata ya. Jadi yang ketiga adalah ruh, sumber kehidupan, yang dimana kalau kita meninggal ini terpecah ya, jasad lebur, ruh kembali ke asal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dariku kembali padaku, dan jiwa inilah yang bertanggung jawab. Nah, jiwa di dalam diri manusia ini yang memilih ya, dan berperang melawan yang namanya hawa nafsu, ataukah cinta dunia, ataukah iri hati, melawan akal, dan apakah menuruti nurani, Al-Quran Kodim, ataukah malaikat dan petunjuk, ataukah mengikuti hawa nafsu. Nah, jiwa inilah yang berperang. Yang di sini yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, maksudnya adalah untuk ke jiwa ini, ke jiwa setiap manusia. Jadi misalnya ya, Anda bunuh diri, sekarang ya Anda meninggal ya. Tapi apakah itu kehendak Allah? Nanti kita akan bahas ya. Nah, misalnya Anda ibaratnya mau lompat dari gedung 24 ke bawah untuk menguji apakah Anda mati atau tidak. Ya, itu Anda akan mati ya kalau secara logikanya ya. Kalau di luar nalar kita tidak tahu ya, tapi secara normalnya kita akan meninggal. Nah, itu adalah maksud Allah pada ayat Ar-Ra'd ayat 11 itu. Jadi sebenarnya kita diberikan kebebasan memilih jalan. Anda mau jadi pedagang narkoba, ataukah Anda mau jadi pengusaha yang halal, Anda mau jadi pencuri, ataukah Anda mau menjadi seorang ustadz, itu adalah pilihan manusia itu masing-masing. Setiap segala sesuatu itu manusia diberikan pilihan, sehingga yang memilih itulah yang disiksa ya. Kalau pertanyaannya, kalau orang meninggal jasadnya dimakan oleh hiu di laut, apakah ada siksa kubur? Tetap ada siksa kubur, karena yang disiksa bukan jasad ya. Jasad lebur, ruh kembali ke asal, yang disiksa itu adalah jiwa yang berkehendak bebas ya. Jadi misalnya ya, Anda mau menjadi seorang pedagang baju yang sukses, tapi Anda lebih memilih tidur-tiduran, ataukah bermalas-malasan, ataukah Anda lebih kebanyakan santai, tidak mau bekerja keras. Nah, itu sebenarnya adalah pilihan dari jiwa Anda ya. Nah, yang dalam Al-Quran surah Al-Kahf ayat 39, tiada daya dan upaya selain kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah penentuan setelah Anda melakukan itu ya. Nah, misalnya Anda usaha baju ya, Anda sudah ikhtiar, Anda sudah jiwa Anda memilih untuk bekerja keras, Anda sudah prepare toko Anda, segala jenis pakaian yang Anda dagang lengkap, yang update, Anda sudah standby beserta karyawan Anda. Nah, setelah itulah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, la haula wala quwwata illa billah, itu akan terlihat di hasil setelah Anda ikhtiar ya. Nah, mana buktinya ya? Kenapa tidak setiap hari Anda mendapatkan keuntungan yang sama, atau dagangan baju Anda laku setiap hari jumlahnya sama ya? Padahal Anda standby sudah ya, Anda sudah menyiapkan segala stok baju update sudah ya, Anda sudah berpenampilan rapi, Anda sudah menyapa pelanggan dengan bagus, tapi kenapa berbeda-beda hasilnya? Karena penggerak pembeli itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Anda sukses atau tidak, itu Anda punya pelanggan banyak atau tidak, itu adalah kehendak Allah menggerakkan hati-hati si para pembeli ya. Karena kadang meskipun kita sudah ikhtiar sekuat mungkin ya, berjuang sekuat mungkin, tapi kalau rezeki belum datang, ya belum dapat rezeki. Itu artinya la haula wala quwwata illa billah.
Tapi syarat yang harus kita lakukan adalah ikhtiar ya. Jadi untuk mendapatkan apa yang kesuksesan kita mau atau perubahan hidup, harus ada ikhtiarnya, yang dimana jiwa itu disuruh memilih tadi untuk rajin, untuk melakukan ikhtiar sekuat mungkin, baru Allah menentukan hasilnya ya. Jadi sebenarnya ini berhubungan ya, surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan Al-Kahf 39. Tapi tetap yang lebih tinggi kuasanya adalah surah Al-Kahf ayat 39, karena segala daya dan upaya kita tidak mampu selain kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya akan berikan contoh ya. Banyak bencana-bencana seperti di Sulawesi ataukah di Lombok, gempa ataukah di Aceh. Kalau memang Allah berkehendak, meskipun dia bayi ataukah anak kecil yang tidak bisa berenang, kalau Allah berkehendak diselamatkan, maka dia diselamatkan ya. Itu berarti kuasa Tuhan. Meskipun secara logika itu bisa disebut tidak mungkin ya. Dalam tsunami besar bayi saja masih bisa hidup. Itu artinya Tuhan memberikan dia kesempatan untuk menjalani kehidupan ini ya. Yang kedua, Anda sudah menggunakan jaket kulit dalam berkendara, yang Anda pakai sudah menggunakan helm dan sarung tangan dan sepatu boot di atas motor Anda, dan Anda sudah pelan-pelan jalan di pinggir. Tapi kalau Tuhan berkehendak hari itu kita tabrakan ya, orang dari baik itu dari belakang kita menabrak kita dengan tidak sengaja, baik itu pohon tumbang, baik itu mungkin ketika di berkendara gempa bumi ya. Nah, kita tidak tahu. Sama seperti kecelakaan pesawat ya. Jadi orang tidak duga-duga, meskipun akhirnya dihubungkan secara ilmiah di perawatan mesin pesawat. Tapi itulah kehendak Allah ya, jauh lebih kuasa dibanding innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kemampuan kita ini hanyalah sangat kecil dibandingkan kuasa Tuhan. Hanya syarat untuk melakukan perubahan di dunia ini ataukah syarat untuk kita maju, wajib kita ikhtiar ya. Tidak mungkin Anda mau menjadi orang sukses tapi Anda tidur-tidur terus, tidak melakukan apapun ya. Tidak mungkin Anda bisa mengumpulkan tabungan untuk Anda membiayai anak istri Anda sedangkan Anda tidak mau berjuang ya. Jadi kita harus lakukan ikhtiar itu, baru Allah nanti yang akan memberikan seberapa rezeki yang kita diberi oleh Tuhan ya. Nah, misalnya seseorang itu bunuh diri dan dia meninggal, apakah itu kehendak dia sendiri untuk bunuh diri ataukah takdir ya? Dua-duanya benar ya. Karena ketika seseorang itu berniat untuk membunuh dirinya, dia memiliki kehendak bebas di dalam dadanya untuk memilih saya bunuh diri atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah sudah memberikan jalan hidup dia dan membuat manusia ini dengan jalur hidup yang dia alami, dengan misalnya mungkin karena utangnya banyak sehingga membunuh diri, ataukah hubungan keluarganya hancur, misalnya istrinya selingkuh, dia tidak kuat, nah sehingga dia membunuh dirinya. Nah, proses perjalanan dia sampai niat untuk membunuh dirinya itu ada campur tangan Tuhan. Kenapa dia bisa diberikan kehidupan buruk sehingga dia bunuh diri ya? Apakah Tuhan bersalah? Tidak ya. Segala sesuatu itu terjadi atas karma masing-masing. Tidak ada Tuhan yang menzolimi manusia, tidak ada. Tapi sebenarnya manusia itu sendirilah yang menzolimi dirinya. Jadi yang saya bilang tadi, kisah yang dialami itu sebenarnya adalah ulah dari karma-karma dia masa lalu. Makanya saya sering bilang kepada Anda, ketika alam semesta ini terciptalah karma itu ya. Anda melakukan baik akan menjadi kebaikan yang berlipat-lipat, Anda melakukan hal buruk maka akan menjadi keburukan berlipat-lipat untuk Anda di masa mendatang, dan anti tawar ya. Jadi karma itu anti tawar. Kalau karma itu sudah masuk hukum sistem otomatis alam semesta.
Nah, ketika Anda berdoa, ya, Anda sudah melakukan misalnya hal keburukan, itu hanyalah sebagai optimisme ke alam bawah sadar Anda, ya, untuk kuat menghadapi karma-karma yang Anda sudah tanam pada masa lalu, ya. Jadi tanam kebaikan, maka hidup Anda akan penuh dengan kebaikan dan keselamatan dan kesuksesan. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya itu berhubungan antara Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 dengan ayat 39 dari Al-Kahf, ya. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini memberikan Anda pemahaman, ya, dan ulangi video ini kalau Anda kurang mengerti, karena di beberapa penonton kadang-kadang susah memahami, sehingga saya suruh ulangi supaya tidak gagal paham. Dan semoga berkah bermanfaat untuk diri saya pribadi dan teman-teman penonton Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Jangan malas untuk membantu channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi second channel saya, itu Tauhid Metafisik, yang membahas lengkap ilmu mustika, pusaka, dan sejarahnya. Channel ketiga itu Maneka Akik, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yang khusus membahas tentang batu keindahan, batu bacan dengan ring-ring perak dengan kualitas batu yang sangat bagus dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.